cross, to the prison, to the grave, to the sky. Tanpa kita duga, keberuntungan bisa datang pada siapa aja. Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang, film berjudul Lady Macbeth. Menceritakan bagaimana kisah seorang tukang kebun paling beruntung. Dia yang bekerja di sebuah istana, ternyata mendapat kenikmatan untuk mencicip ratu yang tinggal di istana itu cuy. Jadi di sepanjang film, kita akan melihat bagaimana mereka berdua nih saling adu mekanik. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Sebuah pernikahan sedang berlangsung di sebuah istana. Gadis berumur 18 tahun, namanya Catherine, harus menikah dengan seorang pria kaya raya umurnya 40 tahun, namanya Alexander. Perbedaan umur yang terlampau jauh bukan jadi penghalang bagi mereka untuk menikah. Diketahui Alexander adalah seorang bos tambang batu bara yang sangat kaya raya di Inggris. Makanya setelah menikah, Catherine diboyong untuk tinggal dalam istana bersama Alexander dan bapaknya namanya Boris Lester. Tapi kehidupan di istana tak seindah yang kita bayangkan. Bukannya bahagia, di sini Catherine merasa seperti tinggal di penjara. Dia sama sekali nggak boleh pergi keluar istana dan hidup penuh tekanan dari mertuanya. Catherine dilarang banyak tanya dan banyak bicara. Selain itu dia harus menunggu suaminya sampai pulang ke rumah baru dia boleh tidur. Yang dimana Alexander selalu pulang larut malam dari tempat ia bekerja. Satu-satunya teman Catherine adalah seorang pembantu kulit hitam namanya Anna. Dialah pelayan di istana ini yang selalu siap membantu Catherine dalam hal apapun. Dan ternyata Alexander terpaksa menikah dengan Catherine karena bapaknya sangat ingin punya cucu. Jadi Alexander menuruti perintah ayahnya untuk menikahi Catherine. Tapi bagaimana mau punya cucu? Catherine aja tidak pernah digenjot. Entah punya kelainan atau apa, di setiap malam, Alexander hanya menyuruh Catherine membuka bajunya dan menghadap ke tembok. Lalu Alexander mengasah pedangnya secara manual. Begitu seterusnya setiap malam cuy. Berarti sampai sini kita bisa menyimpulkan kalau Catherine masih tersegel dan masih suci. Catherine pun dibuat kebingungan dengan kebiasaan aneh yang dimiliki suaminya ini. Dia pun tidak bisa berbicara ataupun berdiskusi pada orang lain karena mertuanya aja selalu jutek dan menyuruh Catherine untuk menuruti apapun permintaan suaminya. Sampailah pada suatu hari Alexander harus pergi keluar kota karena ada masalah di salah satu pertambangan. Tambangnya meledak cuy. Sehingga Catherine harus menjalani hari-hari sendiri tanpa suaminya. Catherine pun disuruh beristirahat, mengumpulkan tenaga supaya saat suaminya pulang nih, Catherine bisa memberikan servis mantap bintang 5. Tapi ya udah tentu, bagaimana mau diservis, dipegang saya tidak pernah. Nah di saat istana sedang kosong, rasa bosan menghinggapi Catherine. Dia sangat bosan karena tidak bisa berbicara dengan seorang pun. Dia pun diam-diam keluar dari istana, menghirup udara bebas. Walaupun hanya berkeliling di halaman istana, tapi bagi Catherine ini adalah sebuah kebebasan yang telah lama direnggut darinya. Singkat cerita di suatu hari, Anna tidak terlihat batang hidungnya. Catherine mulai mencari-cari Anna, tapi tidak ada di rumah. Nah ternyata Anna lagi dikerjain oleh tukang yang bekerja untuk suaminya. Anna dipelonco layaknya sebuah karung. Catherine pun memarahi mereka semua untuk menghormati Anna karena Anna seorang perempuan. Apalagi Anna adalah karyawan sama seperti mereka juga. Tapi di sini ada seorang tukang kebun yang dengan berani dan tidak sopan sama Catherine. Tanpa dosa dia menggendong Catherine diangkat begitu aja. Catherine tentu marah dengan tingkahnya ini. Tapi diam-diam Catherine bertanya siapa nama tukang tadi. Anna pun menjawab tukang tadi namanya Bastian. Seorang tukang baru yang baru bekerja selama seminggu. Nah mulai dari sini Catherine ternyata menyimpan rasa penasaran pada Bastian. Keesokan harinya, Catherine pun kembali keluar rumah dan berkeliling di halaman istana. Walaupun hanya halaman, tapi luasnya tuh udah kayak kebun coy. Gede banget. Di sana ia bertemu lagi dengan Bastian, melihat ada kesempatan nih. Bastian kembali menggoda dan mendekati Catherine. Dia pun mencoba merayu Catherine, tapi Catherine tetap diam, tidak bergeming. Bastian pun gerak cepat. Di malam hari saat lampu padam, Bastian datang dan mendobrak masuk kamarnya Catherine. Awalnya Catherine menolak, tapi sifat Bastian yang sangat berbeda nih dengan suaminya membuat Catherine jadi penasaran bagaimana rasanya digenjot oleh tukang kebun. Akhirnya malam ini Catherine yang seorang istri konglomerat nih harus adu mekanik dengan tukang kebun.
Bastian jadi orang pertama yang membobol segel suci yang dimiliki oleh Catherine. Di keesokan paginya, Anna sebenarnya sudah mulai merasakan ada yang aneh saat melihat Catherine tidur tanpa busana, cuy. Catherine pun menjadi tersenyum bahagia, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini wajah Catherine sangat bahagia karena selalu mendapat asupan protein dari Bastian. Mereka berdua selalu mencari kesempatan untuk memadu kasih mumpung suaminya belum pulang. Bahkan karena saking serunya, Catherine sampai melupakan beribadah ke gereja. Pastor gereja pun sampai datang ke rumah untuk bertanya kenapa Catherine jadi tidak pernah ibadah. Anna ternyata menceritakan hal ini kepada pastor. Anna menceritakan kalau Catherine sering kabur dari rumah saat tidak ada suaminya. Bukan cuma itu aja, Anna tidak sengaja nih melihat saat Bastian menggenjot Catherine dengan mata kepalanya sendiri. Anna tidak percaya kalau Catherine setega ini berselingkuh di belakang suaminya. Saat Anna mencari jamur, dia pun memperingatkan Bastian kalau yang mereka lakukan adalah kesalahan. Cepat atau lambat, Tuan Alexander pasti akan tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di sini Bastian justru sangat sombong dan malah menantang Anna untuk melaporkan saja pada Tuan Alexander. Singkat cerita, Catherine pun sudah mulai berani pada mertuanya sendiri. Tanpa rasa takut, Catherine pun menjawab dengan ketus pertanyaan yang mertuanya ini tanyakan. Bukan cuma itu aja, Catherine mengerjai Anna sampai Anna dihukum oleh mertuanya sendiri. Dia disuruh merangkak layaknya seekor binatang. Bener-bener ya Catherine ya. Akhirnya Anna memberitahu pada Boris Lester kalau menantunya telah selingkuh dengan tukang kebun. Boris pun langsung memecut Bastian menggunakan kayu, menyiksanya sampai dia lemah dan tak berdaya. Lalu Bastian pun dikurung dalam kandang kuda tanpa seorang pun bisa menyelamatkan. Catherine memohon pada Boris untuk menyelamatkan Bastian, tapi Boris malah memaki-maki Catherine karena dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Let him out. Keluarga mereka adalah keluarga yang terhormat. Apa kata orang kalau semua tahu Catherine digenjot oleh seorang tukang kebun? Hari-hari berlalu, Catherine pun tidak patah semangat. Dia pun terus meminta pada Boris Lester untuk menyelamatkan Bastian. Tapi lagi dan lagi, hal ini malah membuat Boris jadi kesel. Dia pun melempar Catherine dengan piring. Lalu Boris pun masuk ke kamarnya membawa segelas minuman. Setelah itu Catherine pun mengganjal pintu kamarnya Boris lalu menyuruh Anna duduk bersamanya. Anna dipersilakan untuk minum sebuah minuman yang sudah Catherine siapkan. Nah, tiba-tiba terdengarlah suara Boris berteriak minta tolong. Ternyata minumannya Boris udah dicampur dengan racun oleh Catherine. Begitu juga pada minumannya Anna yang membuat Anna jadi bisu. Setelah Boris tewas, Catherine baru deh menyuruh Anna manggil dokter. Sementara Catherine menolong Bastian, Boris pun sudah dinyatakan tewas. Di sisi lain, suaminya Catherine tidak bisa datang di acara pemakaman ayahnya. Sehingga Catherine yang harus mengurusi semua keperluan pemakaman Boris Lester. Sama sekali cuy tidak terlihat rasa sedih ataupun menyesal dari mukanya Catherine. Setelah acara pemakaman, Catherine membawa Bastian untuk tinggal bersamanya dalam istana. Bastian adalah tukang kebun paling beruntung. Sekali genjot, merubah nasibnya jadi seorang raja. Dia pun menghabiskan hari-hari terbaik dalam hidupnya, tinggal di istana dan dilayani. Singkat cerita, di suatu malam saat asyik adu mekanik, tiba-tiba suaminya pulang. Mereka pun buru-buru merapikan tempat tidur, tapi lagi dan lagi Catherine sama sekali tidak panik ataupun rasa bersalah. Dia malah ketawa cuy. Suaminya pun datang, masuk ke kamar, dia kaget. Kok ada 2 bantal? Lalu dia juga melihat kok ada ikat pinggang pria gitu ya. Catherine pun beralasan kalau dia memang sudah mempersiapkan bantal ini untuk suaminya saat nanti dia pulang. Lalu ikat pinggang ini dia temukan saat bermain di kebun. Catherine pun membuat minuman untuk suaminya. Di sini suaminya sudah mengetahui kalau Catherine sudah selingkuh dengan pria lain. Suaminya memaki-maki Catherine karena sudah menodai nama baik keluarga. Bukannya introspeksi, Catherine malah emosi. Dia pun mengeluarkan Bastian dan memaksa Bastian untuk mengenjot dirinya di depan suaminya cuy. Seakan-akan Catherine ingin menunjukkan pada suaminya bagaimana cara berkembang biak. Suaminya pun jadi emosi lah. Dia pun menyerang Catherine dan juga Bastian. Tapi 2 lawan 1 membuat suaminya dengan mudah dihabisi. Catherine tiba-tiba berubah jadi psikopat, menggeprak kepala suaminya berkali-kali hingga hancur dan beda alam. Bastian pun diberi tugas untuk mengubur jenazah suaminya di tengah hutan. Begitu juga dengan kuda suaminya yang harus ditembak menggunakan shotgun.
Di sini Bastian tidak menyangka perselingkuhan mereka akan sampai merenggut nyawa orang lain. Apalagi ini nyawa majikan sendiri cuy. Setelah selesai semua, Catherine dan Bastian hidup normal layaknya tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba datanglah seorang wanita membawa seorang bocah. Wanita ini namanya Agnes dan bocah yang lucu ini namanya Teddy. Teddy adalah anaknya Alexander dari hasil hubungan gelap sebelum ia menikah dengan Catherine. Tapi ibunya Teddy tewas, sehingga Teddy dibesarkan oleh Agnes yang merupakan neneknya. Untuk menyakitkan Catherine, Agnes membawa surat yang menyatakan kalau Teddy adalah benar-benar anaknya Alexander dan merupakan pewaris tahta dari semua kekayaan yang Alexander ini miliki. Tapi beruntungnya Teddy menyukai Catherine. Teddy merasa bahwa Catherine adalah wanita tercantik yang pernah ia temui. Akhirnya Catherine mau tidak mau ya, harus menerima Agnes dan Teddy untuk tinggal di istana ini. Sampai sini Agnes belum tahu kalau Alexander ini udah tewas. Nah, kehadiran Teddy dan Agnes ternyata mengganggu hubungan dirinya bersama Bastian. Mereka pun tidak bisa lagi dengan bebas adu mekanik selama masih ada Agnes sama Teddy di rumah mereka. Di sisi lain, Catherine mulai menyadari kalau dia telah hamil anaknya Bastian. Nah loh, Teddy sendiri semakin dekat dengan Catherine. Dia merasa bahwa Catherine seperti ibunya yang sudah tewas. Teddy selalu minta Catherine menemaninya bermain. Catherine pun selalu mengajak Teddy berkeliling kebun yang membuat Teddy sangat bahagia. Tapi di suatu hari Catherine tidak enak badan. Teddy terus memaksa Catherine menemaninya bermain. Akhirnya Teddy menangis, dia pun ngambek dan kabur dari istana. Seluruh orang mencari di mana Teddy berada. Begitu juga dengan Bastian yang mencari Teddy sampai ke tengah hutan. Ajaibnya, Bastian menemukan Teddy sedang duduk manis di pinggir tebing. Teddy pun dibawa pulang oleh Bastian. Bukannya terima kasih, Agnes justru mengusir Bastian karena berani-beraninya dia megang cucunya yang merupakan pewaris kekayaan keluarga Alexander. Nah, Bastian pun sakit hati, tidak terima direndahkan seperti itu. Dia pun ingin pergi saja dari istana. Dia pun sadar tidak bisa hidup bersama dengan Catherine. Tapi Catherine dengan sabar menenangkan kekasihnya ini untuk bersabar sebentar lagi aja, karena semuanya akan berakhir bahagia. Catherine pun menyuruh Agnes beristirahat karena sudah menjaga Teddy seharian penuh. Agnes mempercayakan Teddy kepada Catherine. Nah, di saat inilah Catherine bersama Bastian membekap Teddy sampai dia kehabisan nafas. Teddy pun tewas di tangan Catherine dan juga Bastian. Bastian pun sangat merasa bersalah karena lagi-lagi harus membunuh orang yang tidak bersalah. Yang pertama Alexander dan sekarang membunuh seorang bocah lucu namanya Teddy. Keesokan paginya satu istana gempar karena Teddy sudah tewas. Dokter dan polisi langsung datang untuk menginvestigasi cuy. Dokter menemukan bekas memar di leher Teddy, tapi Catherine beralasan kalau itu adalah luka yang didapat saat jatuh dari air terjun. Polisi pun percaya apa yang Catherine katakan. Tiba-tiba Bastian muncul. Bastian mengakui kalau mereka lah yang membunuh Teddy. Nah loh, bukan cuma Teddy tapi Boris, Alexander juga dibunuh oleh Catherine dan dibantu oleh dirinya. Catherine bagaikan penyakit yang selalu menyuruh Bastian melakukan hal-hal gila. Dia pun hanya menuruti apapun perintah Catherine. Di sini Catherine kecewa dan tidak terima karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bastian. Catherine pun kembali menyalahkan Bastian. Ini semua hanya akal-akalannya Bastian aja. Bastian sakit hati karena direndahkan oleh Agnes. Jadi Bastian ingin balas dendam dengan membunuh mereka semua. Bastian dibantu oleh Anna merencanakan pembunuhan ini. Melihat mereka beradu argumen, Anna pun cuma bisa melongo karena dia bisu, jadi tidak bisa memberikan kesaksian ya. Polisi pun lebih mempercayai Catherine karena dia seorang bangsawan daripada percaya pada Bastian yang cuma seorang tukang kebun. Film pun berakhir dengan Bastian dan Anna dihukum mati. Sementara Catherine hidup sendiri di istana bersama bayi yang dikandung hasil mantap-mantap bersama Bastian. Itulah dia alur cerita dari film Lady Macbeth. Film ini sangat menarik. Berawal dari sebuah perselingkuhan, berakhir jadi pembunuhan. Buat kalian yang penasaran kenapa Alexander tidak menggenjot Catherine, asumsi gua, Alexander ini masih cinta dengan ibunya Teddy. Jadi dia belum bisa move on, makanya dia belum mau berkembang biak dengan Catherine. Tapi hal ini diartikan berbeda oleh Catherine. Dia justru tergoda oleh tukang kebun yang keras dan kekar. Ya itulah dia alur cerita dari film kali ini.
Makasih yang udah nonton, like, dan subscribe. Gua cabut, tetap semangat, dan bye-bye. Sebastian.